Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Teori Tetangga bersama saya Esnikmah. Senang sekali rasanya saya bisa menyapa Anda kembali melalui video terbaru saya. Dan seperti biasa, saya akan mengajak Anda untuk membahas hal-hal yang bermanfaat dan insya Allah akan memotivasi Anda dimanapun Anda berada. Di dalam kesempatan kali ini saya ingin ajak Anda untuk memaknai kelahiran. Yang mana kelahiran setiap anak itu terkadang ada yang dianggap membawa keberuntungan atau bahkan sebaliknya, yakni membawa keburukan bagi orang tuanya. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, saya ingin sedikit bercerita tentang salah satu keyakinan di Jawa, khususnya Jawa Tengah tempat saya tinggal. Jadi di daerah saya tinggal, mayoritas orangnya itu masih sangat mempercayai tentang hitungan-hitungan Jawa, terutama weton. Setiap anak yang lahir ke dunia, mereka akan membawa perhitungannya masing-masing. Jadi perhitungan ini dihitung dari jumlah hari dan pasaran. Untuk hari di sini seperti hari-hari biasa ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Sementara untuk pasaran itu ada pasaran Wage, Kliwon, Legi, Pon, dan Pahing. Saya tidak tahu urutannya seperti apa, cuma di sini saya ingin menceritakan bagaimana cara menghitungnya. Jadi ketika ada anak yang lahir, ya, nanti kira-kira hari apa dan pasarannya apa itu dijumlahkan. Misalnya hari Jumat pasarannya Pon, nanti dihitung jumlahnya berapa hari Jumat dan Pon jumlahnya berapa, ditambahkan, maka keluarlah jumlah itu yang disebut dengan weton. Misalnya kita terapkan pada kehidupan seseorang, ya, dia punya anak pertama, wetonnya itu dihitung adalah 16. Dengan jumlah itu mereka meyakini bahwa anak ini akan membawa banyak rezeki dalam kehidupan rumah tangga mereka. Mereka juga akan meyakini bahwa usaha ataupun pekerjaan yang mereka lakukan pasti akan membawa hasil yang banyak karena jumlah weton anak mereka yang cukup tinggi tadi. Kemudian mereka melahirkan nih anak yang kedua dengan weton misalkan 12 ya, di bawahnya 16. Karena si anak ini lahir dengan jumlah weton yang lebih kecil dari kakaknya atau anak pertama ini, maka dianggaplah anak yang kedua ini membuat rezeki dalam rumah tangga tersebut menjadi menurun. Pendapatan rezeki orang tua ini diyakini akan berkurang. Cerita tadi adalah sedikit contoh bahwa kelahiran anak itu tidak selamanya dinilai positif oleh orang tuanya. Ada banyak pasangan yang merasa bimbang atas kelahiran anaknya. Padahal setiap manusia yang telah dilahirkan ke dunia ini adalah dalam keadaan yang terbaik. Jangankan hanya masalah perhitungan weton ya pemirsa, baik yang besar maupun yang kecil semua berkah. Bahkan kondisi fisik yang dimiliki oleh setiap anak yang lahir adalah bentuk yang sebaik-baiknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah At-Tin ayat 4 yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Maka dari itu para orang tua harus bisa memaknai kelahiran dari setiap bayi sebagai anugerah dan takdir terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh menilai kelahiran seseorang ini hanya akan mendatangkan musibah dari kehidupan atau ia akan menurunkan rezeki orang tuanya. Ingat ya, baik buruknya seseorang itu tergantung pada pola asuh dari orang tuanya, bimbingan dan arahan yang didapat oleh si anak, sehingga anak itu bisa tumbuh menjadi pribadi yang positif. Jika anak diberikan pandangan yang positif, arahan yang baik, didikan yang baik, pastilah dia akan tumbuh menjadi anak yang bermanfaat. Untuk itu kita perlu untuk memaknai kelahiran diri kita, kelahiran anak-anak kita, atau kelahiran orang lain dan anak-anak orang lain adalah bentuk takdir terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan ini, yang pertama, kita bisa menyadari bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kita menjadi pribadi yang tidak suka menghujat orang lain, tidak suka membuli orang lain, tidak suka membanding-bandingkan orang lain, karena
kita menyadari bahwa setiap orang memiliki kesempatan dan hak yang sama untuk menjalani takdirnya. Beberapa hari yang lalu saya melihat berita nih, ada anak yang dia rela pindah sekolah ke tempat yang jauh dari rumahnya karena di sekolah yang sebelumnya, yang dekat rumahnya, dia sering dibully oleh teman-temannya. Menurut penjelasan orang tuanya, si anak tersebut lebih nyaman sekolah di tempat yang jauh itu karena teman-temannya tidak membuli dia. Sementara di tempat sebelumnya, dia dan ayahnya sudah membicarakan tentang kasus pembulian itu kepada guru di sekolah tersebut. Namun sayangnya meskipun sudah dibicarakan dengan guru, temannya yang suka membuli dia tadi itu masih tetap membuli dia. Sehingga secara mental si anak ini tertekan dan merasa tidak nyaman. Di tempat sekolah yang baru ini, setiap hari dia diantar oleh orang tuanya, berjalan kaki pulang pergi. Walaupun jaraknya jauh, ia tetap melakukan itu karena dia merasa lebih nyaman di situ. Dari kasus ini dapat kita lihat ya, bahwa alangkah indahnya hidup ini tanpa bully atau merendahkan orang lain. Karena kita bisa menghargai orang lain dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Tentu kasus-kasus bullying seperti ini itu tidak akan terjadi. Sayangnya banyak sekali orang tua yang sudah mendapati anaknya berkarakter atau berkelakuan yang kurang baik, bukannya dia menegur tapi malah memaklumi. Maklumlah masih anak-anak, wajarlah berbuat salah. Untuk itu ketika Anda menyaksikan video ini, semoga kedepannya kita bisa mengarahkan putra-putri kita dengan baik. Kalau salah ya kita harus bisa memberikan arahan dan tegas kepadanya untuk bisa berubah menjadi pribadi yang baik. Kemudian yang kedua, ketika kita bisa memaknai kelahiran sebagai anugerah, tentu hal ini akan membuat kita menjadi pribadi yang bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kita. Sebenarnya saya pribadi meyakini juga bahwa ketika kita bersyukur, nikmat itu akan menjadi berlipat-lipat ganda rasanya. Contohnya begini, ketika di suatu pagi kita hendak berangkat kerja atau sekolah ke suatu tempat begitu, kemudian turunlah hujan dengan derasnya. Jika kita bersyukur pada hujan yang turun, maka kita akan melihat hujan ini membawa banyak keberkahan, kenikmatan. Tanaman-tanaman kita akan menjadi subur, udara di sekitar kita tambah sejuk, para petani yang membutuhkan air dapat kemudahan dalam pengairan ladangnya. Namun dibalik, apabila kita melihat dari sudut pandang yang buruk, maka air hujan yang turun itu akan menjadi musibah bagi kita. Kita jadi terhalang saat akan pergi ke suatu tempat, sepatu menjadi becek, harus pakai jas hujan, kedinginan, sampai ke tempat tujuan bajunya mungkin basah, dan hal-hal buruk lainnya di pikiran kita. Jadi, Anda bebas nih mau memilih berpikir secara syukur atau berpikir secara kufur. Kemudian contoh lain, jika Anda sedang lelah dalam pekerjaan yang Anda jalani saat ini, banyak deadline yang harus Anda tuntaskan, atau banyak sekali arahan dari atasan Anda, kemudian Anda memandang itu dari sudut pandang syukur, maka Anda akan merasa bahagia karena Anda sudah punya pekerjaan yang bisa menghidupi Anda dan keluarga Anda. Sementara di satu sisi apabila Anda melihat secara kufur, Anda akan merasa bahwa Anda ini tidak beruntung karena Anda harus selalu lelah bekerja, gak jadi bos. Anda merasa tidak beruntung karena harus selalu mendengar ocehan dari atasan Anda. Jadi dari sudut pandang syukur ataupun kufur itu kembali pada pilihan diri Anda sendiri. Namun masukan dari saya nih ya, lebih baik kita berpikir pada jalur syukur. Karena itu akan membawa kita pada kedamaian, kebahagiaan, dan nikmat dalam mengarungi hidup kita. Dalam surah Ibrahim ayat 7 Allah SWT berfirman, "Jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Dari firman tersebut tentunya kita harus sadar ya, bahwa bersyukur itu sangatlah penting untuk membuat hidup kita menjadi damai dan bahagia. Tidak perlu membandingkan kesuksesanmu dengan kesuksesan orang lain. Tidak perlu merasa rendah di mata orang lain. Ya, selama dirimu menghargai kelahiranmu dan kamu mensyukuri apa adanya dirimu,
maka kamu akan menemukan kebahagiaan di dalam hidupmu kok. Nah, itu tadi pemirsa dari saya. Semoga video ini dapat membuat diri Anda menyadari bahwa Anda berharga dan bahagia itu bisa Anda ciptakan dalam pikiran positif Anda. Sampai bertemu di video selanjutnya hanya di channel Teori Tetangga. Saya Nikmah pamit undur diri, berbagi manfaat, berbagi kebaikan bersama Teori Tetangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.